Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu serta saudara sekalian rahimakumullah, di malam ini kembali dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kita akan melanjutkan apa yang kita kaji dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, dan malam ini kita sampai di hadis yang ke-27. Anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. Dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda, kebaikan itu adalah terpancar, maksudnya pada baiknya akhlak, baiknya kepribadian, baiknya perilaku, itu kebaikan. Sedangkan dosa, Nabi SAW mengibaratkan apa yang buat dirimu sendiri tidak enak, ya. Dosa itu apa yang buat dirimu sendiri tidak enak, perasaanmu tersiksa. Kemudian engkau takut keadaanmu tadi dilihat orang, nah, itu namanya dosa. Jadi hadis ini singkat sekali, riwayat Imam Muslim, dan ini diantara mutiara dari sabda Nabi SAW dan mukjizat beliau, kalimatnya singkat namun padat. Jadi sekali lagi, kebaikan adalah baiknya perilaku, terpancar dalam perilakunya. Sedangkan dosa itu membuat dirimu sendiri tidak nyaman, tidak tenang, ya, serasa ada yang mengganjel dalam jiwa. Kemudian kau takut kelihatan orang keadaanmu tadi. Kemudian hadis berikutnya, an Wabisah ibn Ma'bad qala ataitu Rasulullah SAW. Sahabat Wabisah ini datang kepada Nabi SAW, kemudian berkata, ya, setelah sampai pada Nabi, Rasulullah SAW menyatakan, ji'ta tas'alu anil bir wal ithm. Nah, sahabat yang satu ini oleh Nabi SAW dinyatakan, engkau tadi bertanya tentang apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Qultu na'am, kata sahabat Wabisah, iya ya Rasulullah. Qala istafti qalbak. Nabi SAW menyatakan, istafti qalbak, yani minta fatwa bahasa sekarang. Minta fatwa ke hatimu, itu mana istafti, yani maksudnya apa? Tanya hatimu gimana. Al-birru matma'annat ilaihi nafs. Kebaikan itu, kata Nabi, apa yang membuat jiwamu tenang, engkau merasa damai dengannya, itu namanya kebaikan. Watma'anna ilaihil qalb, juga hatimu menjadi tenang. Jadi itu kebaikan, jiwa dan hatinya tenang. Wal ithm ma haka fi nafs wa taraddada fi sadr wa in aftaka an-nas wa aftauk. Nabi SAW menyatakan, adapun dosa, kata beliau, apa yang buat jiwamu itu enggak enak, kemudian kau ragu-ragu dalam hatimu, ini benar enggak ya, salah apa betul. Meskipun orang-orang
berfatwa kepadamu, orang-orang mengatakan itu baik, tapi engkau tidak enak sendiri, tidak tenang, ya, ataupun mereka sudah menggariskan, punya istilahnya apa, istilah norma masyarakat, ya, atau apalah istilahnya. Yang jelas apa, barometer kebenaran bukan banyaknya orang-orang yang mengatakan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Ad-Darimi serta yang lain. Dua hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini hampir sama maknanya, cuma ada sedikit tambahan di hadis yang kedua tadi, yaitu berkenaan dengan apa, tambahan hati tadi, ya. Jadi selanjutnya kita akan meninjau tentang makna-makna yang disebutkan di sini berkenaan dengan hadis tersebut. Ada tambahan riwayat di sini bahwasanya sahabat Wabisah tadi, ya, perawi hadis kedua, beliau mengisahkan, aku mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan aku tidak ingin meninggalkan sesuatu pun dari kebaikan ataupun sesuatu dari dosa, melainkan aku tanyakan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, udnu ya Wabisah, kemarilah, mendekatlah, maksudnya itu maknanya perintah dari Nabi SAW. Fadanautu min, lantas aku mendekat pada beliau, hatta massat rukbatayya rukbatahu, sampai yang namanya lututku, lutut, yani kaki ini, pertengahan ini, ya, itu bersentuhan dengan lutut Nabi SAW. Bisa dibayangkan, ini duduknya asli dulu orang belajar begitu, ya, duduk seperti tasyahud awal, kemudian lututnya bertemu dengan lutut sang guru, yakni dalam hal ini Rasul SAW. Nah, itu apa? Menunjukkan kedekatan. Itu kalau sekalipun zaman sekarang menunjukkan keseriusan, ya, apalagi zaman dulu belum ada ini belum ada mic. Sekarang orang di rumahnya sambil tiduran, minum kopi, dengarkan ayat hadis dia. Ini berkenaan dengan apa, bagaimana kita berinteraksi, menghargai ayat dan hadis ketika dibacakan di hadapan kita. Nah, ini pelajaran dari bagaimana sahabat Nabi SAW dahulu. Kemudian Rasulullah menyatakan, ya Wabisah, ukhbiruka ma ji'ta tas'alu an atau tas'alni, wahai Wabisah, aku akan mengabarkan padamu apa yang kau tanya tentang masalah itu, maksudnya. Maka Wabisah mengatakan, ya Rasulullah akhbirni, ya wahai Rasulullah, kabarkan pada saya. Qala, Nabi bertanya lagi, ji'ta tas'aluni 'anil birri wal itsm, engkau tadi tanya tentang apa itu kebaikan, apa itu dosa. Nah, ini menunjukkan apa? Begitu guru itu, guru dulu tidak gampang ngasih pengertian pelajaran, dites dulu muridnya serius enggak. Ya, ini sebagaimana Rasulullah SAW, sahabat tadi sudah bertanya, Nabi masih tanya lagi, benar kau tanya, kedua kalinya, ya. Kemudian Nabi SAW jama'a asabi'ah, mengumpulkan 3 jarinya begini, faja'ala yanqut biha fi sadri, kemudian ditekankan ke dadaku, kata Wabisah. Ya Wabisah, mengatakan begitu, istafti nafsak, tanya dirimu, albirru matma'anna ilaihi alqalb wa matma'anna ilaihi nafs,
wal ithmu ma haka fil qalb wa taraddada fis sadr wa in aftaka an-nas wa aftauk. Yang namanya kebaikan apa yang membuat tenang hati dan membuat damai jiwa, sedangkan dosa adalah apa yang membuat hati gelisah dan kau ragu-ragu dalam dadamu, ya, sekalipun orang-orang mengatakan begini dan begini, ataupun mereka mengatakan padamu, ya, engkau mau tanya ke orang atau mereka menyatakan, itu tidak bisa memungkiri kedua hal tadi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi demikian namanya kebaikan. Nabi SAW memberikan gambaran seperti itu, ya, membuat tenang, membuat hati nyaman, dada terasa lega, ya, itu namanya kebaikan. Dan menunjukkan juga yang namanya kejelekan itu, ya, tidak membuat nyaman seseorang, ya, tidak membuat enak, karena hati diberi fitrah oleh Allah, yakni apa istilahnya, watak dasarnya adalah tidak tenang dengan perkara yang haram, ingin yang halal, yang baik, ya. Makanya Nabi SAW dalam riwayat menyatakan, ma ankara qalbuka fada'hu, apa yang diingkari oleh hatimu tinggalkan itu, ya, tinggalkan yang diingkari oleh hatimu. Itu diantara jawaban Nabi SAW dalam riwayat yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis-hadis ini, ya, adalah sebagai penafsir atau yang menjelaskan tentang masalah kebaikan dan dosa. Sebagian menyatakan dari para ulama ini hadis sebagai tafsir halal dan haram, perkara yang dihalalkan atau yang diharamkan, ya. Sedangkan di hadis yang pertama tadi Nabi SAW menyatakan bahwa kebaikan itu adalah husnul khuluq, ya. Kebaikan itu adalah baiknya akhlak atau perilaku. Nah, ini jadi di zaman sekarang ini kita bisa dikatakan krisis akhlak, ya. Karena apa? Mestinya kita masih ingat, ya, bapak-bapak lebih tahu dari saya, era 80-an, 90-an ke bawah, gimana sekolah-sekolah itu biar sekolah negeri, matematika dapat 8, akhlak dapat 5, dak naik, dak lulus, ya, nggih Pak. Kan begitu. Gimana sekarang itu? Tidak ada yang perhatian, hatta sekolah din, hatta sekolah yang notabene mengajarkan Al-Quran dan Al-Hadis, Al-Quran dan Sunnah. Yang penting apa? Pengetahuan. Guru tidak boleh memperbaiki akhlak kepribadian, wa illa dicoret atau diperkarakan, dipolisikan. Ya, padahal pepatah Arab mengatakan innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sebuah umat atau suatu generasi itu akan dikenang nanti ketika sudah berlalu karena akhlak mereka. Kalau mereka tidak punya akhlak, tidak akan disebut-sebut. Kenapa Nabi SAW sebagai contoh suri tauladan dan para sahabat selalu disebut-sebut? Karena mereka adalah pembawa akhlak yang mulia, ya. Dulu kita masyarakat Indonesia mengetahui semuanya, masuknya Islam ke Indonesia bukan karena para ulama, tapi
pedagang, kan gitu. Dalam buku-buku itu karena apa? Pedagang Gujarat, kan gitu. Mereka tidak mendalam ilmu agamanya, tapi mereka bawa akhlaknya, ya kan? Kenapa? Mereka pedagang tapi jujur, tidak menipu. Barang bagus, bagus, dikatakan jelek, jelek. Sehingga tanya penduduk sini, loh kok jujur sih? Tidak takut rugi? Tidak boleh, dalam agama kami bohong. Apa agama kalian? Islam. Sekarang ya tidak payu katanya. Apa istilahnya orang jujur apa? Tidak dapat apa katanya. Polos, dikatakan polos orang jujur. La haula wala quwwata illa billah. Ya, jadi berbicara tentang husnul khuluq, dalam satu kitab namanya kitab Asy-Syari'ah, Imam Al-Ajurri ini menyebutkan hadis Nabi SAW menyatakan apa? Athqalu syai'in athqalu syai'in fil mizan min husnul khuluq, la syai' athqal fil mizan. Tidak ada yang paling memberatkan timbangan kebaikan pada hari kiamat itu melebihi dari akhlak yang baik. Ya, beliau jadikan apa hadis di awal-awal kitab ini, Asy-Syari'ah, tentang apa? Agama ini. Lalu terus orang sekarang diarahkan akhlak tidak penting. La haula wala quwwata illa billah. Saya sampai tanya, masjid yang katanya banyak kajian, banyak pengajian, ada ndak materi akhlak? Ndak ada. Kenapa? Orang sudah merasa akhlaknya baik semua, padahal bobrok. Fala haula wala quwwata illa billah. Ini loh yang akan memberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Husnul khuluq. Ya. Ulama dahulu sekali bersama Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lain, misalnya menyebutkan apa? Al-ilmu bila adab kannari bila hatab. Meskipun bukan hadis ini. Apa itu? Ilmu tanpa adab itu laksana api tanpa kayu bakar. Bisa bertahan api? Tidak ada, mati sendiri kan. Begitu ilmu tanpa adab, akan lenyap. Waliyadzubillah. Ya, ini saya minta maaf, maksud saya kita supaya apa? Perhatian urusan adab ini. Dalam Islam ada porsinya. Ya. Supaya apa? Kita kembali. Kalau kita ini sekarang sudah kesasar. Tidak perhatian sama sekali urusan adab. Ya. Jadi subhanallah ketika melihat adab ulama. Nah di sini pentingnya, ya, kami dulu melihat guru-guru itu gimana. Ya, bukan berarti kita harus balik seperti apa, kembali ke belakang, bukan. Yang tidak didapati anak-anak sekarang. Ya, sehingga barakatul ilm yunsa. Ya, tidak ada, tidak membekas dari keberkahan ilmu, sekalipun kelihatannya kita terus yakni dengan apa, mendengarkan pengajian, pergi sana sini. Sangat disayangkan. Nabi SAW di sini menyatakan ini husnul khuluq, itu kebaikan tersendiri, poin yang bahkan tadi dinyatakan oleh Nabi apa? Akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang pada hari kiamat. Jadi Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala itu untuk menyempurnakan akhlak. Ini yang sahih ya, dalam riwayat Imam Ahmad dinyatakan apa? Innama bu'ithtu liutammim salihal akhlak. Itu yang betul, yang benar, salihal akhlak.
Aku ini diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak yang sudah baik. Karena kalau tadi disebutkan apa, makarimal akhlak, seolah orang Arab tidak punya adab sama sekali, orang di Makkah di tengah Nabi SAW diutus. Padahal mereka punya adab, punya akhlak yang kemudian dikukuhkan oleh Islam, ditetapkan. Ya, ini apa? Yang banyak keliru. Wah, orang Arab jahiliyah. Apa jahiliyah itu? Bodoh. Seolah begitu. Padahal dari hadis Nabi tadi apa? Beliau menyempurnakan, ada mereka punya peradaban, akhlak. Ya. Makanya ketika Nabi menyuarakan, mendakwahkan yang turun pada beliau dari Allah Ta'ala, apa sanjung Khadijah sang istri? Wallahi la yukhzika abada, demi Allah engkau tidak akan dihinakan wahai Nabi, maksudnya ya, innaka taqrid dhaif wa taksibul ma'dum. Nabi SAW kemudian disanjung oleh Khadijah, sungguh engkau adalah orang yang apa? Memuliakan tamu. Apa? Memuliakan tamu. Engkau ngasih, menutup aib orang yang tidak punya. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, kata Khadijah lagi, engkau kalau ada orang punya apa? Perkara kemudian dizalimi, maka engkau menolong yang benar. 3 sifat apa? Yaitu kalau ndak dari pendidikan apa, keluarga ndak bisa. Itu dari apa yang Nabi SAW disanjung oleh Khadijah radhiyallahu anha. Jadi sekali lagi Nabi SAW itu memperbaiki dan melengkapi. Buktinya sampai Nabi bersabda apa? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Hendaknya memuliakan tamunya. Dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Berarti yang tidak memuliakan tamu, keimanannya dipertanyakan pada Allah dan hari akhirnya. Ya. Nah, ini disebut mafhum mukhalafah di sini. Pemahaman terbaliknya. Ya, jadi banyak hal dalam masalah ini berkenaan dengan apa? Husnul khuluq ini, dan bagaimana juga ini merupakan tradisi kaum muslimin sebenarnya dari generasi ke generasi. Bagaimana anak kepada orang tua, bagaimana murid kepada guru, bagaimana yang muda kepada yang tua terhadap yang muda. Ini semuanya ada aturannya dalam Islam. Ya. Jadi itulah gambaran sepintas tentang husnul khuluq. Ya. Jadi sekali lagi jangan seperti halnya kebanyakan orang sekarang. Allahul musta'an. Kemudian Nabi SAW pernah juga ketika beliau ditanya tentang berbuat baik, yaitu it'amut ta'am wa ifsya'us salam, memberi makan, menyebarkan salam. Ini diantara ajaran-ajaran Islam yang mulia, menunjukkan apa? Peduli dengan sekelilingnya, memberi makan, mengucapkan salam. Wa tibul kalam, dalam riwayat bagian dari husnul khuluq adalah baik percakapannya, omongannya. Ya. Bahkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, al-birru syai'un hayyin, kata beliau, kebaikan itu sebenarnya sepele. Apa itu? Wajhun taliq wa kalamun layyin. Kebaikan itu engkau bermuka semeringah, yakni senyum di hadapan saudaramu, ya,
sesama pria sama wanita, ya, kalau tidak mengundang fitnah, ya, pada tempatnya, itu bentuk kebaikan. Termasuk juga dalam berbicara yang santun, berbicara yang baik, memilih kata, jangan berbicara nyerocos. Nabi SAW dalam riwayat kalau beliau bersabda itu, beliau bisa dihafal oleh para sahabat. Kenapa? Karena pelan, tidak banter ngomongnya, itu tidak nyerocos, tidak istilahnya, kelihatan titik komanya gitu. Ada orang kalau ngomong terus ngomong, orang tidak dikasih kesempatan untuk membalas omongan dia. Nabi SAW tidak seperti itu, ya. Sekalipun juga kita sekarang ini berbicara agama, ada yang begitu, sangat disayangkan. Makanya saya terkadang ketika melihat yang demikian gambaran bagaimana Syekh Abdul Razak hafizahullah, perkataannya diatur sehingga mudah difahami, apalagi yang baru belajar bahasa Arab kan gitu. Baru setelah itu yang lain, istilahnya dalam kecepatannya. Itulah mereka sampai zaman kita sekarang begitu, para ulama kita, ya. Kalam layyin itu diantara husnul khuluq. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang lain juga memaknai albirru muamalatul khalq bil ihsan. Kebaikan itu engkau berinteraksi dengan sesama secara baik-baik, wabit taqwa, dan juga dengan ketakwaan, ya, yaitu dengan mengerjakan ketaatan pada Allah, menjauhi yang diharamkannya. Termasuk albir fi'lul wajibat, melakukan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, dan dengan taqwa ijtinabul muharramat, menjauhi yang diharamkan. Kemudian makna dari al-ithm atau dosa tadi, yakni al-ma'asi, diantaranya adalah al-udwan. Termasuk perbuatan dosa adalah bermusuhan, menzalimi makhluk, menzalimi sesama. Termasuk dosa yaitu ma huwa muharram fi nafsih, yang diharamkan pada zatnya, pada kelakuannya. Na'udzubillah, seperti dicontohkan di sini zina atau mencuri atau meminum khamr. Ini bagian dari dosa-dosa besar ini, ya. Adapun dengan udwan, yakni dengan melampaui hak orang lain, menindasnya tanpa izin, ya. Misalnya membunuh, ya, ini na'udzubillah dan antara dosa besar juga, ya. Padahal dalam Islam dirinci siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh dibunuh. Ini masalah membunuh karena qisas misalnya. Qisas itu dalam Islam ada syariatnya untuk apa? Untuk menjaga yang lain. Makanya Allah Ta'ala menyatakan apa? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Pada syariat qisas itu ada kehidupan. Kenapa? Karena orang kalau dibiarkan membunuh sesamanya, maka dunia ini laksana hutan belantara semua, tidak ada undang-undang, enak saja orang membunuh. Apalagi di negara-negara yang bebas menggunakan senjata api, gampang membunuh. Wallahul musta'an, ya. Kalau mau tahu ini, bahkan ada namanya zaman sekarang itu gampang. Di YouTube itu sampai 600-an, 800-an ada cerita-cerita ya begitu aja. Subhanallah. Itu
mengangkat yang ada di koran, yang ada di televisi, yang dari berita-berita pembunuhan. Na'udzubillah. Makanya Allah Ta'ala mensyaratkan kisah ini supaya orang ada terkendali. Kenapa? Nah, nanti saya kalau membunuh, saya dibunuh, terus keluarga saya gimana di belakang? Supaya berpikir, itu maknanya hayatun di sini. Ada kehidupan, yakni membiarkan orang supaya hidup. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi itu diantara zulm atau kezaliman, musuhi. Berikutnya dari makna albir juga disebutkan, yaitu jami' ta'at az-zahira wal batinah, semua jenis ketaatan yang nampak ataupun yang tersembunyi, yakni dalam hati. Ya, Allah Ta'ala berfirman, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was sa'ilina wa fir riqab. Ya, yang namanya kebaikan Allah Ta'ala sebutkan yang dari dalam dulu, secara batin, beriman pada Allah, hari akhir, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabinya. Kemudian setelah itu yang dari luar, atal mala ala hubbih, dia mengeluarkan dari yang dia punya berupa hartanya dengan sukarela. Kepada siapa? Pertama dzawil qurba, pertama kerabatnya sendiri, ya. Kemudian setelah itu baru kepada anak-anak yatim, kemudian pada kaum miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, ataupun orang-orang yang meminta, atau mereka yang dalam perbudakan ingin memerdekakan diri. Wa aqamas salah wa ataz zakah, bagian dari kebaikan juga mendirikan salat, menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan tepat dalam perjanjiannya, dalam berjanji. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's, termasuk kebaikan adalah bersikap sabar pada saat kejepit, pada saat yakni kondisinya mau dikatakan paceklik, mau dikatakan apa yang sempit, ya, itu fil ba'sa wad-dharra, sabar. Ulaika alladzina sadaqu, makanya Allah Ta'ala sifati mereka yang bisa berbuat seperti tadi adalah orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka juga orang-orang yang bertakwa. Ya, dalam riwayat Nabi SAW ditanya tentang iman, kemudian beliau membaca ayat tadi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi termasuk kebaikan yang dimaksud dengan ketaatan secara batin, iman pada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, melaksanakan ketaatan secara zahir, ya, dengan berinfak tadi dalam hal yang dicintai Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, kemudian tepat janji, kemudian bersabar di atas apa ketentuan Allah, takdirnya. Ya, takdir Allah Ta'ala ada yang manis, ada yang pahit. Ya, jangankan ini kita, ya, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, di antara khutbah di masa jahiliyah itu ada yang sampai menyatakan itu untuk menenangkan kaumnya, ya, inna sabr min asbabiz zafar, yani dengan bersabar kita akan menang, dengan bersabar kita akan menang. Ya, orang yang bersabar kemudian lewat masa cobaan, maka dia kelihatan kalau dia sebagai pemenangnya. Termasuk juga al-marad wal faqr, bersabar kala sakit, kala tidak punya, ini bersabar. Wa ala ta'at, di atas ketaatan. Sekarang ini dinginnya Masya Allah,
Ya, tidak tahu di sini. Ya, hari-hari ini berapa pekan ini ya, luar biasa. Ya, subuh itu mau ke masjid, Allah, godaannya ya. Mau nyentuh air, nah itu namanya sabar al makruh, bersabar di atas apa? Yang dibenci oleh nafsu. Enak-enak tidur, bangun, wudhu lagi, langsung nyentuh air, ya kan? Bersabar di atas taat pada Allah Ta'ala, itu luar biasa. Ya, bahkan kalau zaman dahulu yamshi fi dhulumat, yakni berjalan tidak ada cahaya. Cahayanya dulu ya bintang ya bulan, kalau bukan purnama ya mungkin merabah pakai obor gitu ya. Sekarang alhamdulillah kendalanya sedikit ya, itu as-sabr 'ala ta'at, sabar di atas ketaatan. Was-sabr 'inda liqa'il adu, bersabar pada saat berjumpa atau menghadapi musuh. Nah ini kala apa? Perang yang jelas antara umat Islam dengan yang lain. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sekali lagi beliau telah mencontohkan dalam hadis tadi tentang husnul khuluq, yang dimaksud adalah dengan akhlak sebagaimana syariat Islam, beradab dengan adab yang Allah Ta'ala turunkan. Baik dalam riwayat meskipun dhaif hadis ini, Nabi SAW dahulu pernah di atas bagal. Di atas bagal ini yakni peranakan kuda sama himar, hasilnya disebut bagal ya, kendaraan sederhana kalau di zaman dahulu. Beliau SAW sambil mengomando para sahabat, beliau mengatakan, ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Kemudian beliau mengatakan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya, apa yang disabdakan Nabi ya, yakni maksudnya di sini digarisbawahi bahwa beliau menyatakan maknanya sahih, tapi perawinya diperbincangkan ahli hadis. Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, Allah yang didik aku langsung dengan adab yang terbaik ya, adab yang terbaik. Adapun dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau Muhammad yakni berada dalam akhlak yang agung, yang terbaik. Dan Nabi SAW disifati oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, dahulu Nabi SAW itu akhlaknya seperti Al-Quran berjalan, yakni prakteknya Al-Quran. Nah, orang sekarang mengejar hafal Al-Quran misalnya, dan memperhatikan adab bagaimana hamalatul Quran, para pengusung Al-Quran itu bagaimana, sampai Imam As-Suyuti punya kitab khusus masalah ini ya. Satu di antara pelajarannya. Yang kedua, bagaimana Aisyah mensifati siapa? Suaminya. Jadi saya minta maaf, bukan apa ya, kita introspeksi diri dalam hal ini. Kalau misalnya kita bapak-bapak ditanya istri kita ini, kira-kira jawabnya gimana tentang kita? Waduh, akhlaknya gimana? Atau yang suaminya ditanya, gimana istrinya? Begitu. Yang paling tahu tentang diri kita yaitu orang yang paling dekat dengan kita ya. Jadi kadang naudzubillah, ini juga fenomena di tengah umat, apa yakni seorang menghadap pada suatu kaum dengan wajah, dan dengan wajah yang lain dia menyapa, naudzubillah ya. Jadi Nabi SAW kana khuluqul Quran, maksudnya al-jibillah wa tabi'ah, yakni memang beliau begitu
ya, tabiatnya, wataknya, karakternya begitu Nabi SAW. yakni akhlaknya paling baik, paling bagus, paling mulia, paling indah. Itu makna yang bisa diambil dari apa? Sifat yang disifati atau disifatkan Aisyah pada Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau ditanya, sehingga dikatakan inna dina kullahu khuluq, sungguhnya agama Islam itu semuanya pada ujungnya adalah masalah akhlak, ya, masalah akhlak. Jadi ini kesimpulan dari apa? Sekian penjelasan ini tadi sampai pada pernyataan tadi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya Imam pengarang kitab ini, ya, menyatakan tentang masalah yakni fitrah. Ya, fitrah itu adalah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia sejak lahir. Nah, ini dibentuk oleh Allah Ta'ala, kemudian setelah keluar ke dunia ini bisa terpengaruh dengan di sekitarnya. Karena dikatakan apa? Kedua orang tua punya peran. Mau anaknya jadi Nasrani atau Yahudi, naudzubillah, ya, mau jadi anak yang apa? Yang saleh atau salihah. Dan tentunya kita berharap bahwa anak-anak kita semuanya dijadikan oleh Allah Ta'ala salihin salihat. Allahumma amin. Demikian ma'asyiral muslimin, mungkin apa yang bisa kita kaji di kesempatan kali ini. Sebenarnya masih banyak berkenaan dengan hadis yang ke 27 ini, namun yang disampaikan tadi mudah-mudahan mewakili, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bisa mendengarkan kalimat yang baik, kemudian kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Untuk kita sebagai orang tua itu nantinya untuk bagaimana supaya kita memberikan contoh untuk berbuat baik, untuk bagaimana, terutama ini dari peristiwa, nanti mungkin mohon petunjuknya. Jadi ada rumah, satu rumah itu rumahnya orang tua yang orang tuanya meninggal, kemudian yang letter L itu ya, satunya ini diberikan anaknya, kemudian yang satunya ini juga dibeli, tapi dibeli sama saudaranya juga gitu. Nah, tapi yang ini kelebihan 2 meter gitu, tapi sama karena saudara ya saya kasihkan aja. Tapi yang membeli ini adalah sudah sifatnya sudah modern, saya tidak tahu nanti itu terjadi masalah yang lainnya, harus saya pagar gitu. Ya ini harus, pokoknya ini harus jelas miliknya sini miliknya sini gitu. Tapi yang ini dengan ikhlas memberikan saudara, ini kita saudara nggak usah bongkar gitu. Ya kita sebagai orang tua misalnya bagaimana caranya memberikan ini perbuatan, bahkan ini kan perbuatan baik untuk ya, ini saya ikhlaskan aja, nggak usah dibongkar. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ingin tahu akhlak seseorang, karena kita berbicara akhlak tadi, kalau ingin tahu akhlak seseorang, ya pada saat begitu, pada saat ada masalah di tengah keluarga, ketika ada waris pembagian, itu kelihatan. Tidak sama kalau pepatah dulu mengatakan itu telur satu tempat ada yang coklat ada yang putih. Demikian bersaudara begitu. Nah, kelihatan akhlaknya begitu tadi. Nah, mana yang tulus, mana yang ambisi, mana yang menangnya sendiri. Tapi kalau alangkah indahnya dikembali kepada hukum Allah. Hukum Allah dalam hal ini jelas pembagian waris. Bahkan dalam Al-Quran, ya, Allah Ta'ala tidak ada hukum yang serinci hukum waris di dalam Al-Quranul Karim.
Dan ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah adalah ilmu waris dengan mematikan orang-orang ahli di bidang itu, ya. Jadi, dan masalah ini panjang ya, masalah ini panjang. Artinya memang dikatakan waris itu kalau sudah yang punya meninggal dunia. Kalau masih ada kemudian dibagi di antara sama anak, itu disebut hibah. Banyak orang yang tidak bisa membedakan. Nah, ini pemberian. Nah, sebagai orang tua jangan sampai membuat anak iri satu dengan yang lainnya. Kalau memang mau dikasih, kasih semua. Nah, itu. Terkecuali didudukkan semua kemudian diberi pengarahan, kamu kan sudah ada misalnya, yang ini saudaramu tidak punya, ya kamu harus merelakan. Ini yang saya kasih, kamu ndak, karena kamu sudah ada, punya sendiri. Ya, jangan sampai kemudian menjadi kecemburuan di sini. Jadi sebenarnya aturan Islam indah gitu ketika kita mau ikut. Nah, orang-orang zaman sekarang ini, kalau tadi disebutkan 2 meter, ya, itu orang sekarang 1 jengkal tidak mau. Ya, 1 jengkal segini tidak mau. Gimana 2 meter? Ini muskilan. Jadi masalah di zaman sekarang. Padahal ya nanti ya 1 kali 2 juga nanti kita ditanam di tanah, kan gitu. Siapa yang meluaskan untuk saudaranya, Allah akan luaskan nanti kuburnya. Ingat ke itu, tidak akan dibawa mati gitu. Jadi kalau kurang lebih namanya waris ini antaradin minkum, Allah Ta'ala sifati yani saling merelakan diantara kalian, apalagi bersaudara. Nah, ini ketahuan nanti akhlaknya di situ tadi, ya. Kalau tadi misalnya akur tapi pas nanti urusan fulus, yughayyirun nufus kata orang Arab. Jiwanya berubah nanti. Ya, karena urusan itu tadi. Nah, di situ ketahuan akhlaknya, ketulusannya yang dari dalam hatinya. Ya. Jadi bisa dipecahkan masalah itu dengan apa? Misalnya cari siapa yang di sini yang bisa istilahnya kalimatnya didengar, tokoh agama atau apa. Kalau tidak pengen pusing ya serahkan ke pengadilan agama misalnya yang pakai hukum Allah, biasanya itu ada. Ini sudah mau dibagi secara waris Islam misalnya, sudah datangi aja ya. Kalau bukan warisan, tapi ini sudah ini tanah ini dibeli gitu ya. iya, Ini yang ini miliknya si tadi kasihkan sudah daripada bongkar gitu. iya. Makanya itu tadi kembalikan pada apa? Kerelaan. Kerelaan. Jadi relanya maunya berapa? Biar tidak usah kere-keran gitu lah. Caranya mau di pokoknya pagar gitu. Lah iya. Wallahu musta'an. Jadi Ya. pokoknya ini harus pagar biar jelas rumah ini miliknya ini. Karena orang modern kan. Iya. Iya. Ya, daripada berlarut-larut ya, dibicarakan lagi dengan kepala dingin. Kemudian bagaimana baiknya begitu, diambil jalan tengah. Kalau misalnya saran juga ada baiknya, itu tadi diingatkan soal agama ya, diingatkan soal akhirat. Iya, karena manusia ini pas misalnya menjabat puncak-puncaknya karir, waduh asik itu, pulang ndak misalnya malam, larut malam ndak masalah, lagi asik-asiknya berdagang sama, ndak lihat waktu. Tapi nanti pada akhirnya kita ndak bawa apa-apa, sebagaimana kita lahir ke dunia ndak bawa apa-apa. Itu diingatkan dengan begitu, barangkali hatinya lunak yang tadi mager-mager. Baik, karena waktu sudah berlalu dari Isya, mungkin nanti kita bisa sambung. Demikian kita
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta